Kamu wajib memperhatikan dua skenario ini kalau kamu mau membeli Bitcoin di harga yang tepat, di harga yang ideal. Langsung aja kita akan bahas. Let's go. Halo Smart Trader, balik lagi sama saya Andi Senjaya. Kita hari ini bakal membahas lagi tentang Bitcoin dan update pergerakan harga Bitcoin seperti apa. Karena 1 bulan yang lalu atau 1 bulan sebelumnya, kita sempat membuat sebuah video di mana waktu itu saya memprediksi harga Bitcoin akan koreksi dari resistance di 30.000 kembali ke 25.000 US dollar. Dan ternyata puji Tuhan analisis kita tepat, Bitcoin koreksi dari 30.000 dan sampai menyentuh 25.800. Walaupun belum ke 25.000, tapi hari ini saya akan membahas ada dua skenario penting yang kamu wajib perhatikan kalau kamu mau membeli Bitcoin di harga yang tepat. Jadi seperti biasa jangan di skip videonya dan langsung aja kita kembali ke chart. Oke Smart Trader, jadi kita sedikit flashback terlebih dahulu di analisis yang sebelumnya di video 1 bulan sebelumnya ini. Kita sempat membuat sebuah analisis dan probability-nya 51% ke atas sampai 70% Bitcoin akan koreksi ke level 25.000 US dollar. Jadi kurang lebih analisisnya waktu itu kita udah mencapai di level resistance 30.000 dan di sini ada potensi koreksi terlebih dahulu karena adanya bearish divergence. Dan ternyata seperti yang kita lihat saat ini dalam sebulan terakhir itu harga Bitcoin sempat terkoreksi sampai ke level 25.800 di sebelah sini. Memang target yang kita coba untuk buat di awal ini belum sampai ke sana, which is targetnya sendiri di sekitar demand area di sebelah sini. Tapi nggak masalah karena saat ini kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin ini masih di dalam sebuah rangkaian koreksi yang masih ada potensi untuk turun dulu ke sekitar area 25.000 ke bawah. Nah, sebelum kita akan analisis lebih dalam lagi, aku akan kasih sedikit gambaran besar terlebih dahulu di time frame weekly. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saya pribadi punya satu conviction di mana Bitcoin ini udah siap untuk mulai kembali ke track bullish trendnya lagi karena di tahun depan atau 2024 akan ada halving buat Bitcoin. Jadi kalau kita perhatikan di sini pertama kalau kita lihat ada sebuah trendline yang pada akhirnya berhasil di breakout, dan yang kedua juga di sini kita melihat ada sebuah pola reversal yaitu head and shoulder yang udah sering banget saya bilang kalau Bitcoin ini berhasil breakout dari level 25.000 di sini akan menjadi sebuah konfirmasi bahwa Bitcoin siap untuk kembali ke bullish trendnya lagi. Dan kalau kita lihat saat ini harganya sudah ada di atas 25.000 dan challenge-nya memang kemarin ini dia langsung ketemu dengan area resistance-nya di sekitar 30.000. Jadi aku akan bikin horizontal line kurang lebih di sini karena di sini merupakan area resistance yang cukup kuat karena di sini ada supply zone juga, dan secara histori di sini juga ada beberapa kali rejection yang terjadi sehingga kita bisa bilang di sini support becomes resistance. Dan kalau saya pribadi melihat ini hanya koreksi aja dan siap untuk kembali ke jalur bullish trendnya lagi kalau misalkan sudah waktunya atau sudah tepat waktunya. Pertanyaan besarnya adalah kalau kita mau membeli Bitcoin dan outlook kita masih melihat bahwa Bitcoin ini akan mencapai level-level atau harga-harga yang lebih tinggi di kemudian hari, di manakah area yang paling ideal untuk kita bisa membeli Bitcoin? Dan ini adalah skenario-skenario yang mungkin aja terjadi dan kalian harus mempersiapkan diri kalau misalkan kalian ingin mencari dan membeli Bitcoin di harga yang tepat. Kita akan kembali ke daily time frame-nya dulu, dan kalau kita perhatikan sekarang di daily time frame masih valid analisis kita bahwa ini ada potensi untuk reversal di 30.000 karena adanya bearish divergence, dan ternyata diperkuat dengan sebuah pola reversal juga di sini yaitu head and shoulder pattern. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia membentuk sebuah reversal pattern yaitu head and shoulder pattern. Di sini ada beberapa kali juga saya bahas di Instagram. Jadi kalau buat kalian yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa untuk follow Instagram Andi Senjaya juga ya. Nah di sini kalau kita lihat Bitcoin sudah berhasil breakout dan kemarin ini sempat retest neckline-nya kurang lebih di sini, dan saat ini masih terkoreksi lagi untuk mencari targetnya ke bawah. Nah kalau untuk target daripada head and shoulder-nya sendiri, kalau kita ukur daripada panjang head ke neckline dan kita tempatkan ketika dia berhasil breakout, di sini kurang lebih sesuai dengan target awal kita, which is ada di area demand di bawah 25.000 kurang lebih di sini. Jadi ini adalah target daripada head and shoulder itu sendiri. Nah, selain kalau kita lihat di sini masih ada potensi untuk Bitcoin ini melemah, di sini juga kalau kita perhatikan, saya akan remove terlebih dahulu. Bitcoin saat ini membentuk sebuah struktur yaitu lower high, lower low. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini merupakan sebuah pola koreksi. Kalau kita perhatikan, dia masih bergerak di dalam sebuah bearish channel-nya ke bawah. Jadi selama
bearish channel ini tidak berhasil di breakout oleh Bitcoin ke atas, kita masih melihat atau berpotensi dia masih akan turun ke level-level supportnya, which is di area bawah sini. Jadi skenario yang pertama adalah kalau misalkan Bitcoin ini pada akhirnya berhasil turun ke 25.000 atau bahkan di bawah 25.000, kalian harus perhatikan area yang ada di sebelah sini, di sekitar 24.000 sampai 25.000. Kalau misalkan Bitcoin terlihat ada rejection di daily candlestick sebagai konfirmasi yang jauh lebih valid, di mana di sini misalkan ada hammer atau di sini ada bullish divergence atau di sini ada yang namanya bullish engulfing dan sebagainya, kalian bisa pertimbangkan untuk beli Bitcoin di area tersebut. Dan itu adalah skenario yang pertama dan harga yang terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke skenario kedua, di mana sebenarnya saya mau menganalisis menggunakan approach Elliott Wave. Mungkin ini agak sedikit membingungkan atau complicated, tapi gue nggak akan mau terlalu banyak membahas ini, jadi akan sedikit saya kasih gambarannya aja. Saya akan coba untuk remove dulu. Kalau kita perhatikan di sini, memang Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah wave yang udah komplit ya. Satu di sini, kemudian 2, 3, 4, 4-nya di sini, kemudian 5-nya di atas sini. Jadi ini udah satu impulsive wave. Biasanya setelah 1, 2, 3, 4, 5 impulsive wave ini terjadi, dia akan membentuk yang namanya sebuah pola korektif, yaitu ABC corrective wave, dan biasanya pergerakannya itu adalah A, B, C, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita ini anggap dia wave pertama, biasanya koreksi daripada wave keduanya atau ABC correctionnya, itu koreksinya bisa mencapai level 61,8% Fibonacci. Jadi kalau kita coba ukur dari bawah ke atas, level Fibonacci-nya, dia akan ada di level kurang lebih 20 ribuan, which is di sini juga kalau kita perhatikan merupakan area support yang cukup ideal juga. Nah, ini juga sebenarnya dia ada potensi juga untuk koreksi dulu ke bawah sini apabila dia tidak berhasil bertahan di neckline yang pertama, which is neckline yang ada di sebelah sini, di sekitar 25 ribuan. Jadi kalau misalkan area yang sebelumnya di sini kita coba untuk perhatikan dia tidak berhasil untuk bertahan di sini atau tidak ada rejection, masih ada kemungkinan kecil dia akan turun dulu ke level 20.000 di sini karena ini merupakan the golden ratio Fibonacci dari satu pergerakan panjangnya. Dan kalau misalkan di sini nanti ada rejection, ini akan menjadi the best deal banget karena kalau misalkan dia turun di bawah 20.000, I think analisis Bitcoin untuk kembali bullish agak sedikit sulit dan kita bisa bilang invalid. Tapi in my point of view, this is less likely to be happen. Jadi memang kalau misalkan ini terjadi dan ternyata beneran ada rejection di sini, berarti itu adalah best price atau kita bisa membeli Bitcoin di harga tersebut di mana merupakan harga yang terbaik dan dia akan mulai untuk kembali ke track bullish trendnya lagi atau di wave ketiganya lagi yang merupakan salah satu wave yang paling panjang. Jadi skenario yang kedua kita bisa tunggu dia harganya di sekitar 20 ribuan, dimana di situ ada support juga dan wajib kamu pantau. Oke, gue akan kasih satu skenario lagi biar kalian gak ketinggalan. Jadi sebenarnya saat ini di daily time frame sedang membentuk sebuah pola yaitu falling wedge pattern. Jadi kalau kita coba untuk tarik garis, di sini ada sebuah pola falling wedge pattern. Dan ini sebenarnya untuk antisipasi aja apabila trend line yang ada di sini, yang ada di atas ini berhasil di breakout ke atas, kita harus siap-siap untuk masuk karena ini merupakan sebuah indikasi bahwa Bitcoin berhasil bertahan di atas level 25.000 dan dia udah siap untuk naik lagi atau buying powernya udah kembali masuk lagi dan berhasil breakout daripada pola falling wedge tersebut yang merupakan continuation pattern. Dan level yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah swing high di sebelah sini. Kalau ini berhasil tembus di sekitar 28.500, berarti kita udah harus siap untuk beli Bitcoinnya lagi di sebelah sini karena less likely banget untuk dia kembali turun lagi ke bawah. Dengan catatan pergerakan naiknya itu harus impulsif. Kenapa ini salah satu skenario yang perlu diperhatikan juga? Jadi kalau kita coba untuk flashback terlebih dahulu, kita ke monthly chart dan kita akan coba untuk perhatikan pergerakan Bitcoin di dua cycle yang sebelumnya. Kita akan potong di sini dan kita akan coba lihat di weekly time frame. Nah, kalau kita perhatikan di cycle yang pertama, itu level yang mengkonfirmasi bullish ada di sekitar sini. Jadi ini adalah level yang kalau misalkan di breakout, itu dia akan confirm bullish. Dan kalau kita perhatikan setelah dia breakout ke atas, di sini dia sempat retest dulu ke bawah, tapi cuman sebentar. Kemudian dia langsung ngegas lagi, bergerak lagi ke atas, dan dia udah langsung membentuk sebuah pergerakan bullish yang cukup kuat. Jadi dia udah langsung breakout lagi dan kemudian dia melanjutkan pergerakan naiknya lagi. Jadi di sini nggak ada koreksi yang berlebihan. Atau kalau kita perhatikan di sini juga dia cuma retest ke neckline kemudian dia naik lagi. Kemudian kita coba untuk melihat cycle yang kedua di mana dia berhasil bottoming. Jadi kurang lebih di sini saya akan potong dan di sini level konfirmasi buat Bitcoin itu sendiri kalau misalkan dia mau bullish, yaitu dia harus berhasil breakout daripada level yang ada di sebelah sini. Dan ketika dia berhasil breakout, kalau kita perhatikan
kan. Dia nggak perlu waktu lama, dia langsung kembali bergerak naik ke atas dan mengkonfirmasi bullish trend-nya. Nah, kalau kita sedikit berkaca ke kondisi yang sekarang, kita juga punya satu level di mana level tersebut merupakan level konfirmasi bullish-nya. Jadi di sini adalah level konfirmasi bullish-nya di mana breakout 25.000 dan seharusnya nggak perlu waktu lama juga atau koreksi yang terlalu jauh, dia harusnya udah kembali lagi ke bullish trend-nya lagi. Jadi pertimbangan ini adalah berdasarkan pengamatan atau observasi dua cycle yang sebelumnya. So you gotta be prepared, dan menurut saya skenario yang paling atau most likely happen adalah skenario yang pertama, di mana dia akan koreksi terlebih dahulu ke area demand di bawah 25.000 sampai 24.000 di sebelah sini. Kalau misalkan muncul rejection, disinilah waktu yang tepat dan harga yang terbaik menurut saya pribadi untuk kita bisa membeli Bitcoin, dan I'm looking forward for it. Kalau menurut kamu gimana? Skenario yang mana yang mungkin terjadi? Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Kalau ada pertanyaan juga silahkan tanyakan di bawah, nanti saya akan jawab semaksimal mungkin. Once again, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat, and I'll see you in the next video. Bye-bye.